Salam sejahtera bagi kita semua saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun saudara-saudara berada. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dari kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Matius pasal 5 ayat 48 berkata, "Karena itu hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna." Karena itu haruslah kamu sempurna. Yang berkata adalah Tuhan Yesus waktu bersama orang Farisi. Karena itu haruslah, ini kata perintah, harus. Harus apa? Kita menjadi sempurna sama seperti Bapa yang di surga. Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak orang mengatakan kita mana bisa sempurna. Sempurna itu milik Tuhan. Betul, sempurna itu milik Tuhan. Tapi waktu manusia diciptakan pertama oleh Tuhan, Adam dan Hawa, kita membaca di Kejadian, marilah kita, kata Tuhan Allah Bapa. Siapa kita? Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Marilah kita menciptakan manusia serupa dengan kita. Artinya, Tuhan menciptakan kita, Adam dan Hawa manusia pertama, sempurna. Tapi oleh karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka menjadi tidak sempurna. Untung Tuhan kita, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Penyabar, rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus kita, supaya kita kembali pada sempurna. Saudara dengar baik, iblis nggak ingin kita sempurna. Karena orang yang sempurnalah yang masuk pada kerajaan surga. Hanya orang sempurna. Kalau kita nggak sempurna, kita jangan mimpi kita akan masuk ke surga. Karena ini perintah. Karena itu haruslah, Tuhan Yesus berkata, haruslah saudara dan saya sempurna. Karena seperti Bapa kita, Tuhan Allah Bapa yang di surga adalah sempurna. Apa langkah kita supaya kita bisa menjadi sempurna? Apa kita punya tindakan, sikap kita, karakter kita, supaya kita bisa menjadi sempurna? Saya ambil 3 poin secara umum, 3 poin yang penting harus dilakukan. Pertama adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Di Amsal yang 9 ayat 10 berkata, Amsal 9 ayat yang 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Mari kita cek motivasi kita takut akan Tuhan. Takut yang bagaimana? Takut supaya kita dapat hikmat, kita takut kepada Tuhan supaya kita dapat hikmat. Tuhan pencipta kita, Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, Penyabar. Atau takut kita untuk terima hukuman. Kita tahu semua bahwa hukuman orang berdosa adalah neraka. Karena neraka kita jadi takut sama Tuhan. Apa motivasi kita sehingga kita takut sama Tuhan? Mari kita cek, siapapun saudara dan saya, mau pendeta, pengusaha, atau siapapun kita. Kita takut dari Tuhan, apa dasar kita takut? Pertama, betul, karena Tuhan pencipta kita. Kedua, Tuhan Maha Kuasa. Ketiga, Tuhan Maha Penyabar. Tuhan Maha Pengasih, Penyayang, belas kasihan. Ketiga, hukuman. Jadi apa yang terlalu di kita? Apa motivasi kita? Karena takut hukuman, ke neraka? Saya melihat ada beberapa pendeta khotbah, neraka nanti begini, dibakar. Jadi orang sudah takut karena hukuman. Saudara, apa yang diinginkan Tuhan dari kita? Takut yang bagaimana, saudara? Saudara kita kasih seperti kita punya anak. Kita mendengar, kita suruh dia takut karena kita akan hukum dia, atau takut nanti tidak diberi uang. Takut apa dia? Tapi kalau dia, saudara-saudara dengar baik, kalau dia takut sama kita, betul dia takut karena kita papanya, tapi takut landasan yang bagaimana yang Tuhan inginkan. Takut sama Tuhan, betul saya takut sama Tuhan. Saya mengagumi Tuhan, saya mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, Tuhan Maha Pencipta, Maha Pengasih dan Penyayang, dan hukuman. Tapi yang melandaskan saya untuk ikut Tuhan bukan karena takut hukuman, saudara. Apa yang Tuhan inginkan? Poin kedua adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Di kitab Matius pasalnya yang Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37. Ayat yang ke-37 berkata, Matius 22 ayat yang ke-37 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini di perjanjian baru Matius berkata. Bagaimana dengan perjanjian lama? Perjanjian lama di ulangan 6 ayat 5 sampai 6 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi landasan kita takut sama Tuhan memang betul Maha Pencipta, tapi apa yang membuat kita supaya kita bisa betul-betul melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akalmu, dengan segenap kekuatanmu. Mari kita cek.
mengasihi Tuhan, apakah sudah dengan segenap hati? Apakah dengan full heart? Apa dengan 100% kita mengikuti Tuhan? Saudara, kalau kita takut hanya Tuhan karena hukuman, pasti, saya yakin pasti kita jatuh bangun. Tapi kalau kasih kita itu karena kita takut Tuhan, karena kita mengasihinya, menyayanginya, sehingga kita bisa bergaul akrab dengan Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan dari saudara dan saya. Takut akan Tuhan dan kasihlah Tuhan dengan segenap hati. Saudara-saudara, saya menyayangi anak saya bukan karena takut akan hukuman, tapi karena dia menyayangi saya. Dia mencintai saya. Apa saya sampaikan? Berdengar. Apa saya sampaikan? Kenapa dia lakukan? Karena dia mengasihi saya. Bukan dia lihat berkat saya. Bukan dia lihat karena takut nanti akan dipukul. Bapak kita surga dia. Dia ingin kita mengasihi dia dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, itulah yang membuat kita tidak jatuh bangun. Saya pernah dulu, waktu masih SMA, papa saya pendeta. Kami kalau nggak di gereja, kami akan dapat hukuman, saudara. Jadi bapak saya jam 10, selesai jam 12, saya masuk gereja jam 11.40 dan melagu amin sudah mau berkat. Wah, saya hadir. Saya takut pada bapak saya. Tapi setelah saya mulai bertobat, saya mulai ikut karismatik gereja, saya mulai tahu kunci kita ikut Tuhan adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tanpa itu kita akan jatuh bangun. Kita akan Kristen, kita akan menjadi Kristus yang jatuh bangun. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, yakinlah, dengan cinta kita semakin pulih, semakin 60, 70, sampai 100%. Itu yang bisa membuat kita sempurna. Langkah ketiga adalah lahir baru. Lahir baru syarat mutlak untuk masuk surga. Lahir baru identik dengan hidup yang sempurna. Apa itu lahir baru? Mari kita baca di Markus 1 ayat 4. Di kitab Markus di kitab Markus, saudara-saudara yang terkasih, Markus pasal 1 ayat yang keempat, demikian ayat firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah, Tuhan Allah akan mengampuni dosamu. Apa katanya? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Bertobatlah baru dirimu dibaptis. Saudara-saudara, perkataan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Saya waktu melihat film atau melihat waktu Tuhan Yesus dibaptis Yohanes Pembaptis, maka dari atas berkata, inilah anak yang kukasihi. Saudara-saudara dengar baik. Kalau kita betul-betul bertobat dengan sungguh-sungguh, kita rindu Tuhan berkata, inilah saudara dan saya, anak yang dikasihi Tuhan. Lahir baru apa? Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu tidak akan bisa masuk ke surga kalau kamu tidak lahir baru. Apa yang dikatakan lahir baru? Lahir baru ialah kita ditenggelamkan dan lalu itu kita muncul. Ditenggelamkan semua dosa kita, ditenggelamkan semua karakter yang lama, ditenggelamkan sifat-sifat yang tidak baik. Muncullah karakter yang baru, karakter Kristus. Untuk hidup supaya sempurna, kita harus takut akan Tuhan. Kedua, takut yang bagaimana? Takut yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan kita bertobat dengan sungguh 100%. Dan itulah kita menjadi lahir baru. Saudara, tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya ke dunia ini. Sudah banyak pendeta mengatakan itu. Tapi saya rindu, kita kapanpun datang itu, marilah kita detik per detik bertobat, sehingga kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kita membaca firman Tuhan pagi, siang dan malam, pagi, siang dan malam, merenungkan firman Tuhan. Karena inilah merenungkan firman Tuhanlah kita dapat hikmat dari Tuhan. Perbuatan takut adalah hikmat Tuhan, karena Roh Kuduslah yang mengajari kita sehingga kita mengerti. Saudara yang terkasih, saya rindu kita semua supaya hidup kita sempurna. Hidup yang sempurna adalah takut akan Tuhan pertama. Kedua, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Dan ketiga, setelah itu kita lakukan, kita bertobat dengan sungguh-sungguh, maka lahir baru lagi. Apa yang lahir baru? Kita identik dengan karakter Kristus. Karakter Kristus yang penuh dengan lemah lembut, penuh dengan kasih, penuh dengan balas kasihan. Di kedagingan kita dari Adam pertama tidak ada lagi iri, tidak lagi benci, tidak ada lagi simpan apapun yang kepahitan, tapi kita punya sukacita yang besar. Karena Galatia 5 ayat 22, buah-buah Roh Kudus adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Kalau kita lahir baru,
kita mempunyai sifat 9 yang buat Roh Kudus itu. Kalau kita mau lahir baru, marilah kita dipimpin Roh Kudus, sehingga kita sebetul-betul demikian dipimpin Roh Kudus, sehingga kita bisa menjadi sempurna. Doa saya rindu kita semua menjadi orang-orang yang sempurna. Iblis tidak mau kita sempurna, karena dia tahu hanya orang-orang sempurna yang masuk surga. Firman Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Siapakah yang terpilih itu? Adalah orang-orang yang sempurna. Siapa orang sempurna? Adalah orang-orang yang kudus, orang yang melakukan firman Tuhan detik per detik. Kapanpun Tuhan disertai, kita harus siap. Marilah kita biasakan karakter Kristus, sehingga kita seperti hidup di surga. Kita adalah warga negara surga secara rohani. Jadi karakter kita berubah hari demi hari. Saya mesti baik, lebih baik dari detik ke depan. Saya mesti baik menit ke depan. Saya mesti lebih baik jam ke depan, supaya saya hidup sempurna. Doa saya, jadilah kuat, jadilah orang yang sempurna, karena itu yang berhak masuk kerajaan surga. Doa saya, semoga kita mengerti firman Tuhan dan melakukannya, sehingga semua perintah Tuhan ini kita lakukan. Saudara dengar baik, saya semakin sering baca firman, semakin sering baca firman, makin terasa saya bodohnya. Maka Hosea pasal 4 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan. Tapi kalau kita bacakan firman Tuhan, minta hikmat Tuhan, minta Roh Kudus memimpin kita, kita semakin mengerti. Semakin kita mempelajari firman Tuhan, semakin kita mengerti Tuhan, semakin hubungan kita yang intim dengan Tuhan, kasih itu menyala-nyala, damai sejahtera sukacita itu dan nyata. Dan kita melihat betul, kalau kita melakukan firman Tuhan itu sukacita, melakukan firman itu betapa dahsyatnya, saudara. Makin lakukan itu betapa nikmatnya. Bukan gak banyak tantangan pasti banyak. Tapi di balik tantangan itu ada kuasa Tuhan, ada kuasa Tuhan yang mengajari kita untuk menghadapi tantangan itu. Jadilah orang pengikut Tuhan, pengikut firman Tuhan yang sesungguhnya, yang 100%, bukan 50-60, tapi 100% melakukan firman Tuhan, supaya kita bisa sempurna. Karena Bapa kita di surga sempurna. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk membuat kita sempurna, dan Tuhan sudah melakukannya itu, tinggal kita, saudara dan saya. Apakah saudara mau atau tidak mau? Pilihan hanya 2, ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan. Ikut Tuhan atau ikut iblis. Hidup pun hanya 2, mempengaruhi orang untuk baik ikut Tuhan, atau dipengaruhi orang untuk ikut iblis. Marilah kita pilih ikut Tuhan, dan mempengaruhi semua manusia yang ada di dunia itu untuk ikut Tuhan, melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah iya dan amin. Semua dunia akan lenyap, semua akan, tapi firman-Mu kata Tuhan, firman-Ku kata Tuhan, iya dan amin tetap ada. Jadilah kita kuat, bersama-sama kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus, dan kita belajar untuk terus menjadi sempurna. Karena itulah perintah Tuhan Yesus. Hendaklah kamu sempurna, haruslah kamu sempurna, karena Bapamu di surga sempurna. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Pimpinlah kami semua pendengar-pendengar ini Tuhan, yang melalui firman-Mu ini. Meteraikan kami dengan Roh yang Kudus supaya mengerti firman Tuhan. Kami mengerti pesan Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini, apapun masalah yang terjadi di dunia, bertubi-tubi, kami tidak takut. Karena firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir, jangan takut, tapi bersukacita. Karena apapun, marilah kita bersukacita. Seperti Tuhan firman Tuhan berkata di 1 Tesalonika 5:18. Bersukacitalah kamu senantiasa. Bersukacitalah, karena itulah yang ada Tuhan dalam Kristus Yesus. Mari kita bersukacita apapun yang kita alami. Mari kita kuat. Marilah kita kuat, sehingga kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa, pimpin kami terus dengan Roh yang Kudus. Ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.